tak sedikit tenggelam karenanya. Kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar. Hingga saatnya Ya pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tidak diam ketika Tuhan melihat kita semua bersatu hati dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Tuhan tolong saudara dan saya. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Ya, salam sahabat-sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang bisa kita lakukan ketika kita sedang dalam persoalan yang memang berat? Ketika kita kemudian merasa bahwa kita sendirian atau mungkin kita tidak mampu mengatasi semua itu, percayalah, Tuhan tidak diam. Tuhan melihat saudara dan saya, dan Tuhan berkarya juga buat saudara dan saya. Sebagaimana firman Tuhan pada saat ini akan kita dengar dan hayati di dalam kitab Keluaran 2, ayat yang ke-24 dan 25. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada bangsa pilihan Allah ketika mereka masih dalam masa pembudakan. Beratus tahun mereka menantikan kelepasan dari persoalan kehidupan mereka. Lalu Allah mengutus Musa untuk berbicara kepada bangsa ini. Dan yang menarik adalah bahwa teriakan mereka, erangan mereka minta tolong, itu didengar oleh Tuhan.
diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka pada masa-masa itu, kehidupan yang sulit, kehidupan yang penuh dengan tekanan, situasi yang sulit sekali. Ketika mereka mengerang, mereka minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak diam. Dan kita semua tahu apa yang kemudian terjadi. Bahwa kemudian Tuhan mengirimkan Musa untuk memimpin bangsa ini melakukan perjalanan keselamatan menuju tanah Kanaan. Tanah yang sudah dijanjikan Tuhan bagi bangsa pilihan Allah. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bagaimana juga ketika saat ini kita memang sedang berada pada situasi yang luar biasa sulit. Tetapi bukan berarti kemudian kita tinggal diam. Bukan berarti kemudian erangan kita tidak didengar Tuhan. Kita semua didengar oleh Tuhan. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Bangsa ini bisa keluar dari tanah perbudakan. Bangsa ini bisa berjalan kemudian menuju ke tanah Kanaan. Kita juga tahu ceritanya. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Yang pertama adalah sepakat. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk menerima pertolongan Tuhan. Sepakat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika melakukan kehendak Tuhan ini, saudara-saudara, memang tidak mudah. Karena di sana di ayat yang ke-24 dikatakan Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham. Nah saudara-saudara, kata mendengar dan juga mengingat ini dari satu kata, dari kata shema dan juga syama. Mengingat itu berarti syama. Syama dalam bahasa asli Ibrani itu bukan hanya mengingat dalam artian kognitif. Oh ya kemarin ada yang lupa ya apa, kemudian teringat. Bukan hanya begitu. Tapi kata syama, mendengar yang digunakan oleh Allah di ayat yang 24. Ini artinya adalah mendengar tetapi juga beraksi. Mendengar tetapi juga melakukan. Mendengar tetapi juga kemudian ada action yang jelas. Itu yang kemudian dikatakan oleh Allah di ayat 24. Nah lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Ketika kita semua satu sepakat, maka Allah menunjukkan penyertaannya. Bangsa ini dalam perjalanannya ditolong oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Kita semua tahu. Ketika siang hari mereka dalam terik panas yang luar biasa, Tuhan menopang mereka, menolong mereka, menyertai mereka dengan tiang awan. Ketika malam hari gelap gulita di padang gurun perjalanan yang cukup lama, Tuhan menolong menyertai mereka dengan apa? Dengan tiang api. Sehingga mereka bisa melihat jalan dengan jelas. Tetapi kita juga bisa melihat dari kisah kemudian bahwa selama perjalanan ini juga butuh proses kesetiaan. Jadi yang kedua kita juga butuh proses kesetiaan. Bagaimana kita juga melihat bangsa pilihan Allah ini sudah dipilih Allah tegar tengkuk. Enggak mau percaya sama Tuhan. Ngeyelan. Kalau bahasa sekarang. Lalu bagaimana dengan kita? Kita butuh setia kepada Tuhan. Komitmen yang kemudian kita ambil yang pertama untuk kita mau ikut kehendak Tuhan dalam komitmen kita harus diikuti dengan kesetiaan kita. Jangan tegar tengkuk. Saat ini memang seluruh dunia sedang mengalami pandemi, nggak cuma di Indonesia. Karena itu mari bersama komitmen untuk apa? Untuk keluar dari persoalan ini. Untuk percaya, berharap, bersandar pada pertolongan Allah. Tetapi yang kedua kita juga harus setia. Setia bersama-sama bersatu untuk apa? Untuk melakukan prokes. Karena itu menjadi salah satu cara Allah menolong saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita berada dalam proses yang mungkin menjenuhkan. Proses yang mungkin belum tahu sampai kapan akhirnya. Tetapi yang Tuhan minta adalah setia. Karena ketika Tuhan mengingat perjanjian keselamatan yang diberikan kepada Abraham, Iskak, dan Yakub, itu artinya Tuhan mengingat akan keselamatan yang sudah Dia berikan. Dan hari ini juga kita diingatkan bahwa saudara dan saya juga dalam keselamatan Tuhan. Karena itu mari komitmen kita lakukan untuk percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua setia pada janji dan pengharapannya. Untuk selalu berkomitmen juga melakukan protokol kesehatan. Dan saudara yang ketiga, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Karena itu mari, doa bukan hanya bagi kita sendiri. Bukan hanya supaya kita selamat sendirian. Tapi mari doakan keluargamu. Mari doakan saudaramu. Mari doakan tetanggamu. Mari doakan juga lingkungan di sekitarmu.
supaya juga Tuhan turun tangan, tolong mereka. Karena dalam pandemi ini, yang selamat kita nggak bisa selamat sendirian. Semua harus selamat. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari berkomitmen dan percaya kepada Tuhan, melakukan seluruh kehendak Tuhan. Yang kedua, setia dengan semua proses yang saat ini memang sedang dijalani. Dan yang ketiga, jangan berhenti berdoa. Karena itu mari kita juga berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini Tuhan, di tengah-tengah kesesakan kami, kegelisahan kami, kebingungan kami karena situasi pandemi saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih punya Allah. Kami bersyukur kami masih punya iman di dalam Kristus Yesus. Karena melalui iman itu saat ini kami juga dibukakan jalan-Mu, kami dibukakan firman-Mu bahwa Tuhan mengingat akan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Karena itu mari Bapa, di tengah pandemi seperti ini, kami bergandeng tangan, kami bersatu hati, karena kami tidak bisa keluar dari situasi ini sendiri saja. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan, terlebih PPKM ini. Mari Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami untuk tetap teguh menjaga keselamatan bangsa dan negara kami, kesehatan kami semua. Berkati juga para tenaga medis yang terus berjuang untuk mengobati setiap mereka yang terpapar dan membutuhkan penanganan medis. Mari Tuhan, Kau juga memberkati mereka dengan kesehatan-Mu, memberkati mereka dengan semangat-Mu, memberkati mereka dengan kekuatan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan. Kami semua yang tidak hanya berhenti secara spiritualitas dalam doa, dalam pengharapan kami, tetapi kami juga bergerak, kami juga saling mendoakan, kami saling mengingat, kami juga saling menguatkan, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sehingga sungguh Tuhan secara psikologis dan spiritual kami juga boleh merasakan jamahan cinta kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Karena itu mari Tuhan, biar kami bergandeng tangan bersama-sama untuk bisa keluar dari kondisi pandemi ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau membuka jalan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah selama proses ini kami boleh setia dengan semua proses yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami hanya berharap, bersandar dan percaya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah karena itu saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, Tuhan tidak diam. Iya, Tuhan berkarya. Tuhan juga tidak hanya mengingat, Tuhan melakukan pertolongannya, keselamatannya disediakan buat saudara dan saya. Sekarang saatnya kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Lalu, apa yang harus kita kerjakan? Mari patuhi apa yang sudah menjadi protokol kesehatan dari pemerintah kita. Yang kedua, mari kita setia dengan segala proses yang ada ini. Dan yang ketiga, jangan berhenti berdoa. Doakan saudaramu, doakan keluargamu, doakan tetanggamu, doakan lingkunganmu. Supaya kita bisa keluar bersama-sama. Karena itu tetap semangat, tetap setia dalam seluruh proses kehidupan yang ada. Dan percayalah, Tuhan memberkati saudara-saudara. Putih.